maka ada bom. Coba Anda perhatikan, bom pagi, siang ditangkap. 6 orang dibunuh sudah berapa bulan? Tidak tahu siapa pembunuhnya. Itu bukti operasi intelijen. Dan kami insya Allah punya data-data itu ada. Sekarang kami lagi susun dalam bentuk buku putih 2 jilid. Karena tebal, jadi kami buat 2 jilid. Jilid pertama itu summary, dan jilid kedua itu data-data dan seterusnya. TP3 melakukan langkah-langkah operasi setelah mengamati secara cermat sikap, kebijakan, dan penanganan kasus oleh pemerintah dan Komnas HAM. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Mantan anggota DPR mengungkap polisi yang membunuh 6 laskar FPI ternyata membawa surat tugas. Aparat polisi yang membunuh 6 laskar FPI pengawal Habib Rizik Syihab membawa surat tugas. Demikian dikatakan oleh ex anggota DPR Joko Edi Abdurrahman di akun Twitternya @jokoed2. Itu menunjukkan perencanaan pembunuhan HRS yang selamat karena 6 anak buahnya menghadang polisi. Ungkap Joko Edi. Keterlibatan anggota polisi dalam pembunuhan 6 laskar FPI, kata Joko, diumumkan sendiri Kapolda Metro Jaya Fadil Imran. Lalu baru beberapa jam setelah itu Polda Metro Jaya siaran pers mengatakan mereka telah membunuh 6 laskar FPI lengkap dengan mayatnya. Kata Joko, berdasarkan KUHP pasal 340, pembunuhan berencana ancaman hukumannya mati. Kalau pembunuhan berencana ada aktor intelektualnya. Kapolda Metro dan Pangdam Jaya tak terlupakan berada di dalam mobil Land Cruiser menjadi objek Undang-Undang Nomor 26 karena menyangkut Polri dan TNI. Untuk mengusut kasus pembunuhan 6 laskar FPI, kata Joko, menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, sehingga pengusutan lebih mudah karena dilakukan secara TGPF atau dengan tim gabungan pencari fakta. Tidak ada ewo pakewo, tapi jika dilakukan dengan KUHP akan repot, seperti mengusut koneksitas. Untuk membalik masalah, sempat Bareskrim mentersangkakan korban menjadi korban kriminal adalah yang menembak polisi, kemudian tewas. Setelah dikritik oleh publik, acara mentersangkakan korban dibatalkan sendiri oleh Bareskrim. Menjadikan korban tersangka tewas itu tidak ada dalam KUHP. Begitu tulis Joko Edi. Selain itu, seperti diketahui bahwa tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3 6 laskar FPI telah meluncurkan buku putih TP3 terkait penembakan 6 laskar FPI di tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Tim TP3 mengklaim buku tersebut menyajikan sejumlah hasil temuan, termasuk soal temuan keterlibatan kekuatan bersenjata lain dalam kasus itu. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris TP3 Marwan Batubara dalam jumpa pers peluncuran buku putih TP3 yang disiarkan lewat YouTube Rabu 7 Juli yang lalu. Buku itu disusun dan diterbitkan oleh TP3. Marwan Batubara menjelaskan misi pokok TP3 adalah melakukan pengawalan dalam menjalankan misinya. Misi itu antara lain menguji kebenaran langkah dan pernyataan pemerintah maupun penegak hukum sehubungan dengan kasus pembunuhan 6 laskar FPI di kilometer 50. Keberadaan TP3 menurut Marwan adalah perwujudan peran serta masyarakat yang oleh pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 memang diberikan hak untuk berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM. Marwan juga melanjutkan buku putih TP3 itu banyak membeberkan fakta dan analisis yang belum pernah dibuat media massa, terlebih media arus utama atau mainstream. Buku itu akan menyajikan hasil temuan dan kajian bahwa pembunuhan terhadap 6 pengawal HRS bukan merupakan tindak pidana biasa dan bukan dilakukan hanya oleh polisi, namun melibatkan kekuatan bersenjata lain dan aparat negara lain secara sistematis. Oleh karena itu, pembunuhan terhadap 6 pengawal HRS merupakan kejahatan yang memenuhi kriteria sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga merupakan pelanggaran HAM berat yang mengharuskan diselenggarakannya pengadilan HAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Buku putih itu, menurut Marwan, sebagai bagian dari ikhtiar TP3, mencari dan mengungkap kebenaran, menyampaikan fakta dan kajian secara tertulis. Buku putih itu juga merupakan jawaban atas Jokowi yang mempersilahkan TP3 menyampaikan temuan dan hasil kajian untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam penuntasan peristiwa itu. Mantan Danjen Kopassus mengungkap sebelum peristiwa kilometer 50, ada anggota BIN ditangkap oleh Laskar FPI.
Anggota BIN ditangkap anggota Laskar FPI sebelum peristiwa pembantaian 6 pengawal HRS di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Sebelum kejadian KM50, aparat BIN ditangkap anak-anak FPI dan tidak diapa-apain. Tapi dengan entengnya BIN membantah. Kata mantan Danjen Kopassus Mejen Purnawirawan Sunarko saat berbicara dalam peluncuran buku putih pembunuhan 6 Laskar FPI beberapa waktu lalu. Bantahan BIN, aparatnya ditangkap Laskar FPI, kata Sunarko, menunjukkan pihak lembaga telik sandi negara itu menganggap rakyat bodoh. Ini pemerintah atau aparat menganggap publik buta dan tolol, sehingga menerima saja yang disampaikan juru bicara BIN, termasuk yang disampaikan Komnas HAM. Rakyat jangan ditipu. Sunarko mengatakan TKP pembunuhan 6 Laskar FPI sudah sangat jelas tetapi coba untuk ditutup-tutupi oleh pihak aparat. Kasus ini TKP sudah jelas, tapi aparat yang berbelit-belit dan berubah-ubah, ada tindakan aparat menghilangkan barang bukti. Ini yang mengundang pertanyaan publik, memunculkan ketidakpercayaan ke aparat terkait TKP dimusnahkan. CCTV bisa mati sekian jam. Pembunuhan itu sudah kasat mata, jika aparat mau jujur, saya yakin tidak sulit mengusutnya. Aparat intel, polisi jago-jago menyelidik, lebih rumit dari kasus ini. Begitu pungkasnya. Jadi tumbal komandan. Tewasnya anggota FPI. Polisi mengatakan 1 dari 3 polisi terlapor pelaku pembunuhan di luar hukum 4 anggota Laskar FPI telah meninggal. Pernyataan ini mengejutkan karena selama ini polisi tidak transparan dalam menangani kasus tewasnya pengawal pentolan FPI Muhammad Habib Rizik Syihab di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 pada 7 Desember 2020. Dalam konferensi pers di Gedung Humas Markas Besar Kepolisian RI di Jakarta kemarin, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono menyebut polisi yang meninggal itu bernama Elwira Priadi Zendrato. Ia mengklaim Elwira wafat akibat kecelakaan tunggal di Jalan Bukit Jaya, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten pada 3 Januari 2021. Menurut Rusdi, kecelakaan tunggal ini terjadi pada pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Pada saat petaka terjadi, kata Rusdi, Elwira mengendarai sepeda motor merek Honda jenis Scoopy. Sehari setelah kejadian naas itu, Elwira dinyatakan meninggal pada 4 Januari 2021 pukul 12.55 waktu Indonesia Barat. Yang bersangkutan dinyatakan meninggal. Begitu kata Rusdi. Tidak ada nama Elwira Priadi Zendrato. Sumber dari Tempo pun menyebutkan ada 3 nama polisi terlapor, tapi tak ada nama Elwira. Mereka adalah Brigadir 1, Fikri Ramadan Tawainela, Brigadir Kepala Faisal Hasbi Alamsyah, dan Brigadir Kepala Adi Ismanto. Munculnya nama Elwira sebagai nama terlapor pun cukup mengagetkan. Apalagi peristiwa kecelakaan tunggal itu sudah terjadi pada awal Januari lalu, dan baru sekarang diumumkan. Begitu kata sumber dari Tempo.